Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dari Fakultas Universitas Cyber Asia, Program Studi PJJ Komunikasi MK203. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi. Dalam sebuah hubungan personal, keterbukaan sangatlah penting untuk memperkuat hubungan antar individu dan menciptakan hubungan yang lebih sehat, harmonis, dan bermakna dengan orang lain. Keterbukaan juga berhubungan erat dengan pengungkapan diri atau self-disclosure dan umpan balik. Pada materi sesi kedua, saya mempelajari eskalasi hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Dan pada materi tersebut, ada bagian yang berjudul pengungkapan diri dan umpan balik dalam hubungan. Pada bagian tersebut, jelaskan bahwa hubungan antar pribadi yang sehat ditandai oleh keseimbangan pengungkapan diri atau self-disclosure yang tepat, yaitu saling memberikan data biografis, gagasan-gagasan pribadi yang tepat, dan perasaan yang tidak diketahui bagi orang lain, dan umpan balik berupa verbal dan respon fisik kepada orang lain dan atau pesan-pesan mereka di dalam suatu hubungan. Joluf dan Harry Ingham atau teori yang biasa disebut Johari Window sebagai penggagas hubungan antara pengungkapan atau disclosure dan umpan balik atau feedback di dalam suatu hubungan. Pada kuadran 1, yaitu open, yaitu merujuk kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang diketahui oleh diri kita sendiri dan orang lain. Kuadran 2, hidden secret, merujuk kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang diketahui oleh diri kita sendiri tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Kuadran ketiga, blind, merujuk kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang diketahui oleh orang lain terkait dari kita sendiri tetapi diri sendiri tidak menyadarinya. Kuadran 4, unknown, menuju kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Di sini saya akan menunjukkan sebuah ilustrasi tentang sulitnya jika tidak melakukan keterbukaan. Dia adalah seorang mahasiswa yang normal, namun dia kesulitan untuk bersosialisasi karena dia selalu tidak percaya diri, penakut, dan memilih untuk selalu diam. Jika ia memiliki masalah, pasti ia hanya memendamnya sendirian. Namun terkadang orang tua selalu menyadari jika anaknya sedang dalam masalah. Namun Ellie memilih untuk tidak terbuka dengan ibunya karena takut dengan respon yang ibunya berikan. Namun karena itulah Ellie malah membuat sang ibu khawatir dan marah, kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa keterbukaan sangatlah penting di kehidupan sosial, namun juga perlu untuk proses bisa mencapai keterbukaan antar pribadi. Jadi, apa manfaat dari keterbukaan antar pribadi itu? 1. Membangun kepercayaan. Keterbukaan menciptakan kepercayaan antara individu. Ketika seseorang berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka secara jujur, itu menunjukkan bahwa mereka dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah dasar penting dalam hubungan yang kuat dan sehat. 2. Mencegah konflik. Keterbukaan dalam komunikasi membantu mencegah munculnya konflik yang tidak perlu. Dengan berbagi pemikiran dan perasaan secara terbuka, individu dapat mengungkapkan ketidakpuasan atau masalah yang ada sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan sebelum menjadi konflik yang lebih besar. 3. Meningkatkan pemahaman. Keterbukaan memungkinkan individu untuk saling memahami dengan lebih baik. Dengan berbagi pikiran dan perasaan secara jujur, orang lain dapat memahami perspektif dan motivasi di balik tindakan atau kata-kata seseorang. Hal ini memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih dalam dan mengurangi kesalahpahaman. 4. Memperkuat hubungan. Keterbukaan dalam komunikasi memperkuat hubungan antara individu. Saat seseorang merasa didengar dan dihargai dalam komunikasi, mereka merasa lebih dekat dengan orang lain. Keterbukaan menciptakan ikatan emosional yang kuat dan memungkinkan hubungan untuk berkembang. 5. Mendorong pertumbuhan pribadi. Keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi juga dapat membantu dalam pertumbuhan pribadi. Dengan berbagi pemikiran dan perasaan secara jujur, individu dapat menerima umpan balik yang konstruktif dan belajar dari pengalaman orang lain. Hal ini memungkinkan perkembangan pribadi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran diri. Kesimpulannya, dengan adanya pengungkapan diri dan umpan balik, keterbukaan antar pribadi akan terjadi. Karena dengan saling mengungkapkan diri dan berbagi informasi pribadi akan membangun kepercayaan dan meningkatkan pemahaman antar individual. Lalu dengan adanya umpan balik atau feedback, kita akan saling menghormati dan menghargai untuk memperkuat suatu hubungan. Kita harus bisa berada di kuadran 1, yaitu open, yang dimana perilaku, perasaan, dan motivasi diketahui oleh diri sendiri dan orang lain.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.